Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, welcome back to my channel. Oke, kali ini teman-teman saya mau sharing tentang rencana pelaksanaan CASN tahun 2022 khusus PPK guru ya. Jadi ini dasarnya berdasarkan peraturan Menteri Pan-RB nomor 20 tahun 2022 yang sudah saya sharing di video saya sebelumnya. Oke, untuk tahun ini ya PPK guru itu terbagi menjadi dua kategori, ada prioritas dan juga pelamar umum ya. Pelamar prioritas ini ada tiga, prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3. Yang mana kalau prioritas 1 itu terdiri dari guru-guru yang sudah lulus passing grade pada saat mengikuti seleksi tahun 2021 ya, yang terdiri dari THK 2, guru negeri, lulusan PPG, dan guru swasta. Oke, prioritas 1 ini diurutkan ya berdasarkan urutan ini. Nah, kemudian prioritas 2 itu adalah guru-guru yang sudah termasuk dalam THK 2, dan prioritas 3 adalah guru negeri non ASN ya, yang honor di negeri yang masa kerjanya itu paling sedikit 3 tahun. Kemudian pelamar umum terdiri dari lulusan PPG. Lulusan PPG ini yang sudah terdaftar di database ya. Kemudian guru-guru yang sudah terdaftar di Dapodik. Kalau gurunya ini dari negeri, artinya guru tersebut masa kerjanya belum mencapai 3 tahun. Kalau dari guru swasta itu masa kerjanya tidak ada kategori masa kerja ya. Yang jelas kalau dia guru swasta dia masuk pelamar umum. Entah dia sudah pernah mengikuti seleksi P3K guru tahun 2021 atau sama sekali belum pernah. Oke. Kita lanjutkan lagi. Ini proses pendaftaran PPK guru 2022. Jadi seluruh peserta prioritas maupun umum melakukan pendaftaran pada CASN. Jadi enggak peduli dia udah lulus PG atau dia belum lulus PG atau dia baru mau daftar tahun ini, semuanya harus melakukan pendaftaran pada SSCASN ya. Di SSCASN itu akan diadakan validasi data kependudukan seperti biasa dan filtering Dapodik ya. Kalau misalnya belum terdaftar di Dapodik maka tidak bisa mendaftar gitu. Maksudnya filtering Dapodik. Nah, ini ada prioritas 1 digambarkan, yang ini prioritas 2, dan yang ini prioritas 3, yang terakhir ini prioritas umum. Sistem sendiri yang akan menentukan peserta tersebut itu masuk ke prioritas mana ya. Kemudian seleksi administrasi dilakukan oleh instansi pemerintah ya. Kalau dia prioritas 1 maka akan langsung penempatan ya, penyesuaian formasi Menpan RB sesuai dengan formasi yang tersedia. Kemudian kalau dia prioritas 2 dan prioritas 3 akan dilakukan observasi ya, observasi dan validasi data. Oke, ini ya setelah selesai penyesuaian formasi untuk peserta dari prioritas 1, sisa formasinya akan dikontribusikan ke peserta prioritas 2, dan bila misalnya masih ada sisa formasi maka akan dikontribusikan ke prioritas 3 dan begitu selanjutnya. Sisa formasi dari prioritas 3 akan dikontribusikan ke peserta umum melalui seleksi CAT UNBK. Oke. Jadi ada catatan di sini, seluruh metode seleksi kompetensi akan dituangkan pada Kemendikbudristek ya. Dan perhitungan nilai dan pengumuman kelulusan PPK guru 2022. Oke, di sini ya pengolahan nilainya akan dilaksanakan oleh BKN RI. Pengumumannya juga akan diberikan di portal SSCASN juga. Ini merupakan rekomendasi Satgas ya, nomor suratnya ini. Pelaksanaan seleksi wajib menerapkan protokol kesehatan antara lain. Setiap panitia dan peserta yang akan mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ya, sudah melakukan vaksin COVID-19. Kemudian menggunakan pendataan peserta secara digital melalui aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian menerapkan protokol kesehatan 3D. Tempat kegiatan hanya boleh diisi maksimal 50% dari kapasitas normal. Pelaksanaan seleksi agar dikoordinasikan dengan kepala daerah atau satuan tugas penanganan COVID.
Kemudian, panitia kegiatan seleksi wajib membentuk satuan protokol kesehatan untuk mengawasi dan mengendalikan penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID. Oke, ini untuk peserta prioritas umum yang akan mengikuti ujian. Syarat-syaratnya tetap seperti tahun kemarin ya, harus sudah vaksin, harus pakai masker gitu. Nah, ini simulasi jadwal seleksi CASN. Oke, ini kegiatannya ya. Pengumuman seleksi itu tanggal 5 sampai tanggal 19 Oktober. Pendaftaran seleksi itu tanggal 5 sampai tanggal 26. Jumlah harinya ada 22 hari. Kemudian seleksi administrasi dari tanggal 5 sampai tanggal 1 November selama 28 hari. Pengumuman hasil seleksi administrasi tanggal 2 sampai tanggal 3 November. Masa sanggah tanggal 4 sampai tanggal 6 November. Jawab sanggah itu tanggal 4 sampai tanggal 10 November. Dan pengumuman pasca sanggah 11 November sampai 11 November. Penarikan data final itu tanggal 12 November sampai tanggal 13 November. Penjadwalan seleksi 14 November sampai 16 November. Oke. Kalau yang prioritas 1 mungkin berakhir di sini ya, berakhir di penarikan data final gitu. Dan kalau penjadwalan seleksi ini untuk yang akan mengikuti ujian. Oke. Penyampaian dan pengumuman jadwal per sesi dari instansi ke pelamar. Ini yang untuk ikut ujian ya, 17 November sampai 23 November. Pelaksanaan seleksi tanggal 24 November sampai 23 Desember selama 1 bulan 30 hari. Pengelolaan nilainya sehari tanggal 16 Desember sampai 29 Desember. Dan pengumuman hasil seleksi itu tanggal 30 Desember sampai tanggal 31 Desember. Masa sanggah dan pengumuman pasca sanggah itu berakhir di tanggal 9 Januari selama 2 hari ya. Oke, sampai tahun depan ternyata. Ini prosedur pelaksanaan CAT BKN untuk pelamar umum dan guru negeri yang memiliki masa kerja di bawah 3 tahun serta para guru swasta yang sudah terdaftar di Dapodik. Oke. Ini ya. Peserta datang dengan menggunakan masker, pengantar menurunkan, kemudian akan dicek suhu dan juga pemeriksaan kelengkapan dokumen seperti tahun lalu ya. Pemberian PIN registrasi ya seperti tahun lalu. Ini nitipin barang juga, pemeriksaan badan melalui metal detector ya, ini juga sama kayak sampai selesai ujian. Ini pengamanan sistem seleksi CASN dan CAT BKN ya. Oke. Dan terakhir, kalau sudah selesai semuanya maka akan diadakan pengusulan penetapan NIP. Ya, akan mengisi DRH daftar riwayat hidup di SSCASN. Kemudian instansi akan mengusulkan dan menginput dokumen secara sistem ya, melalui doku digital. Dan terakhir, MySap akan mempertimbangkan teknis dan menggunakan aplikasi tanda tangan digital untuk mengeluarkan NIP. Oke, terima kasih semuanya. Semoga informasi dari saya bermanfaat. Kalau ada yang mau filenya boleh menuliskan alamat emailnya di kolom komentar. Oke, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.